Shalom Genapers. Gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat di rumah kalian masing-masing. Wih, amin. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam ibadah Natal. Marilah kita siapkan hati kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kasih karunia yang sudah Tuhan nyatakan buat hidup kami Tuhan. Jikalau sebentar lagi kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan, biarlah setiap pujian yang kami naikkan bisa menyenangkan hati-Mu Bapa. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kita angkat pujiannya dengan penuh kesungguhan hati. Dan biarlah kita memiliki hati sebagai seorang hamba yang Tuhan selalu inginkan ada dalam diri kita. Amin. Yesus. Pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat luka, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di
Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, yang Kau temukan di dalamku. Ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, biar Kau temui yang ada padaku. Persembahkan kepadamu, Yesusku. Oke, shalom genapers semuanya. Kita shalom. Sebentar lagi kita akan memuji, meninggikan nama Tuhan. Saya minta untuk saudara-saudara yang ada di rumah, kita siapkan hati kita mau loncat-loncat dan joget-joget bareng, oke? Haleluya. Haleluya. Stop. Yang di rumah pasti belum bisa kan? Belum bisa kan? Oke, kita belajar bareng-bareng ya kawan-kawan ya. Siap. Oke, 1, 2, 3.
Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Gabat. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku Lompat. lompat bagimu, sebab namamu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, Ya, jempolnya, sebab jempolnya. Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, Karena kasih-Mu tak berkesudahan. biar yang bernafas memuji Sang Raja, Di atas gunung dan di dalam samudra. tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Lompat semuanya ya. Melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, Jempolnya. sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Si Allah tak kesudahan selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya
want more. Yang di rumah masih semangat kan? Yo, ayo kita semangat sama-sama dong. pujian, kita mau bersemangat. We want more, oke? Kita mau lompat bersama. Oke. Demi Tuhan Yesus kita. Haleluya. More, more, more. I want more, more, more. More. We bless you. More, more, more. I want more, more, more. More. We bless you. I'm gonna jump tonight. I'm gonna jump tonight. I'm gonna dance tonight. I'm gonna dance tonight. I'm gonna shout tonight. I'm gonna shout tonight. Because of Jesus, I'm gonna jump tonight. I'm gonna jump tonight. I'm gonna dance tonight. I'm gonna dance tonight. I'm gonna shout tonight. I'm gonna shout tonight. Because of Jesus, more, more, more. I want more, 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 more. We bless you. More, more, more. I want more, more, more. More. We bless you. I'm gonna jump tonight. I'm gonna jump tonight. I'm gonna dance tonight. I'm gonna dance tonight. I'm gonna shout tonight. I'm gonna shout tonight. Because of Jesus. More. Haleluya. Haleluya. Oke, tiba saatnya kita sebentar lagi akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyanyikan Selidiki Aku. Selidiki aku, selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi telah kulihat ya Tuhan kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, Lihat hatiku,
apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. telah kulihat. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu saat ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang Kasih Tuhan. sampai akhirnya Kau dapati aku Tetap setia. Kau dapati aku Tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Amin. Oke, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan Natal pada malam hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam kerajaan surga, sore hari ini kami bersuka cita karena pada tanggal 25 Desember kami masih tetap ada. Kami masih tetap dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kami masih tetap Engkau cukupi, Engkau lindungi kami Tuhan. Dan malam hari kami bersuka cita karena kami akan mendengarkan kabar baik dari Ibu. Kau pakai hamba-Mu ini, Kau kuasai hamba-Mu ini, Roh Kudus pimpin hamba-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Genapers, apa kabar? Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online, dan kali ini kita akan merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua? Saya berharap semuanya penuh sukacita di malam Natal ini. Tetap semangat di masa pandemi, tetap bersukacita, tetap berharap kepada Tuhan, dan tetap selalu setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan renungan Natal secara singkat. Apa itu Natal? Natal di dunia ini selalu identik dengan celebration, perayaan. Perayaan Natal di mana-mana, kalau kita lihat di kota besar, di mall, di tempat-tempat perbelanjaan yang ada, akan kita lihat banyak dekorasi Natal. Di situ ada Santa Claus, di situ ada Santa Claus beserta dengan keretanya, ada pohon Natal yang indah, ada diskon-diskon yang menarik, karena pada bulan Desember adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Kristiani. Bahkan di gereja-gereja beberapa tahun yang lalu kita melakukan persiapan Natal. Kita latihan, kita sibuk dengan latihan, kita sibuk dengan dekorasi, kita sibuk dengan persiapan perayaan Natal. Tapi tahun ini Natal tidak seperti biasanya. Ya, banyak orang yang dalam tanda kutip mengeluh, kenapa Natal kita pada tahun ini seperti ini? Kenapa Natal kita tanpa keceriaan?
Tadi dalam perjalanan saya menuju ke kota Situbondo, saya mendengarkan suatu radio. Di situ ada reporter VOA Amerika menjelaskan situasi yang ada di Amerika pada saat itu, pada hari ini tepatnya, di mana berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana di situ selalu, di mana tahun-tahun sebelumnya selalu ada kemeriahan Natal, di mana di tahun-tahun sebelumnya selalu ada festival-festival, tapi tahun ini begitu sepi. Yang ada hanya aparat-aparat keamanan yang berjaga-jaga di sekitar kota. Sungguh terasa perbedaannya. Dan tahun ini mungkin kita tidak merayakan Natal secara meriah, tapi perlu Anda ketahui semuanya, perlu adik-adik ketahui bahwa Natal itu tidak hanya berbicara celebration. Natal tidak berbicara perayaan. Natal tidak berbicara tentang sebuah hingar-bingar. Kalau kita selalu berpikir bahwa Natal itu adalah sebuah pesta, maka kita tidak akan pernah menikmati arti Natal, esensi dari Natal yang sebenarnya. Kita mau tahun ini di mana situasi yang berbeda dengan situasi yang sebelumnya, kita mau belajar dari sini. Apa yang Tuhan mau? Kenapa Tuhan memberikan ini? Dan saya tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan kita, karena Dia Immanuel. Baik itu di masa-masa yang tidak susah, masa-masa yang penuh sukacita, ataupun di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, Tuhan Yesus tetap beserta dengan kita. Amin. Arti Natal, ketika saya merenungkan apa arti Natal, ketika saya dalam perjalanan keluar kota, saya selalu mendengarkan khotbah-khotbah dari hamba-hambanya yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Natal itu berbicara tentang sebuah good news, kabar baik, sebuah kabar baik, di mana Sang Juru Selamat Yesus Kristus telah lahir di dunia ini. Ada kabar baik. Dan apa kabar baiknya? Kabar baiknya, Dia Sang Juru Selamat. Dia Sang Juru Selamat dunia. Dia yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Dialah Sang Juru Selamat. Oleh karena itu, renungan Natal pada sore hari ini saya kasih tema Savior, Sang Penyelamat, Yesus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 3 ayat 16. Suatu ayat yang tidak asing lagi. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Inilah makna Natal, di mana Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Sang Juru Selamat, Savior, datang ke dunia, lahir di dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bagaimana jika Yesus tidak dilahirkan di dunia ini? Justru inilah kabar baik yang harus kita sebarkan, yang harus kita beritahukan ke seluruh dunia, bahwa Sang Juru Selamat sudah lahir, Sang Penebus sudah lahir, bahkan sudah mati dan bangkit dan naik ke surga, dan Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk memimpin kita di akhir zaman ini. Saya mau katakan kepada saudara, ini intinya. Saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh merayakan perayaan Natal, kita tidak boleh senang-senang berkumpul dengan keluarga. Ya, saya juga suka. Tahun ini saya tidak bisa merayakan Natal. Tapi justru kita saat ini kita mau fokus pada Sang Juru Selamat, Yesus yang sudah lahir di dunia. Dialah Sang Juru Selamat. Mari kita ubah saat ini kebiasaan kita, ubah konsep kita. Mari kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan di masa-masa seperti sekarang ini. Lebih fokus terhadap panggilan kita. Dikatakan di sini, barang siapa percaya kepadaku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita lebih percaya lagi kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia sanggup, bahwa Dia Allah yang setia, bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan mujizat. Lebih percaya lagi, lebih dekat lagi, lebih intim lagi dengan Tuhan. Justru disinilah kita harus bersukacita di masa-masa yang sulit. Di masa-masa yang seperti sekarang ini, yang semuanya serba tidak menentu, kita harus lebih percaya lagi. Iman kita tingkatkan. Janganlah kita menjadi tawar hati. Janganlah kita menjadi kecut hati. Marilah kita tatap hari esok bersama dengan Tuhan, kita melakukan perkara yang dahsyat. Yesus sudah lahir. Yesus sudah lahir. Dan saya percaya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Sebagai generasi penerus, sebagai generasi muda, mari kita mau bersama-sama bersatu hati untuk setiap saat selalu berdoa kepada Tuhan, Sang pengharapan itu, sumber pengharapan itu. Kita bersatu hati, kita selalu berdoa, minta keajaiban dari Tuhan. Karena saya percaya mujizatnya masih nyata. Saudara, Sang Juru Selamat itu sudah lahir dan bahkan rela memberikan nyawanya
untuk menebus dosa saudara dan saya. Oleh karena itu, jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Percuma kita merayakan Natal dengan kemeriahan. Percuma kita merayakan Natal dengan pesta. Tapi kita tidak pernah menghormati pengorbanan Sang Juru Selamat itu. Bahkan kita mau menukar pengorbanan itu dengan hal-hal yang fana, hal-hal yang tidak kekal, hal-hal yang murahan. Justru ketika kita mengerti makna Natal, Sang Juru Selamat yang sudah lahir di dunia ini menebus dosa saudara dan saya, maka kita akan menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jangan menjadi generasi yang tidak menghargai pengorbanan Yesus, bahkan menjadi generasi pemberontak. Banyak terjadi sekarang di mana pengorbanan Yesus di atas kayu salib ditukar dengan cowok yang ganteng, cewek yang cantik. Mereka rela menukar iman mereka untuk suatu hal yang tidak kekal. Mereka berani memberontak kepada Tuhan. Jangan, saudara, jangan adik-adikku. Pengorbanan Yesus itu mahal harganya. Tidak bisa dibeli dengan emas dan perak. Tidak murahan pengorbanan Tuhan Yesus. Mari kita sekarang mulai setiap hari kita mau menghargai pengorbanan Yesus. Kita melihat Sang Juru Selamat kita. Untuk apa Dia datang di dunia ini? Untuk apa Yesus lahir di dunia ini? Apa tujuannya? Apa cuma untuk pesta? Apa cuma untuk kemeriahan? Tidak. Tujuan Yesus, Tuhan Yesus lahir di dunia ini untuk menjadi juru selamat saudara dan saya, bahkan mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Oleh karena itu, di malam Natal ini, mari kita mau menghargai pengorbanan Yesus, tidak menyia-nyiakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Selalu ingat akan kasih Yesus. Karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah di dunia ini. Masakan kita mau menukar kasih Allah yang besar itu dengan hal-hal yang tidak pasti, dengan hal-hal yang tidak kekal? Jangan, saudara. Jangan. Jangan. Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yang pertama tadi adalah kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Semakin percaya kepada Dia. Yang kedua, kita mau menghargai pengorbanan Yesus. Kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib.
Sang Juru Selamat itu sudah lahir di dunia ini, menjadi penyelamat kita, menjadi penebus dosa kita. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Yang ketiga adalah melakukan perintah Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar, Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu, saudara dan saya adalah sahabat Yesus, adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan padamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Mari kita mau semakin melakukan perintah-perintah Bapa. Melakukan perintah Bapa. Tidak main-main lagi di akhir zaman ini. Semua serba susah. Jangan dipikir, oh vaksin virus corona sudah tersedia. Kita santai-santai, wah sebentar lagi selesai pandemi ini. Di Inggris sudah ada varian baru dari COVID-19. Dan itu memiliki resiko penyebaran yang begitu cepat sekali. Di Inggris sudah ditemukan varian dari COVID-19 yang baru. Bahkan sudah sampai Afrika. Bahkan kemarin saya baca sudah masuk di Singapura, udah dekat sama Indonesia. Jangan pikir ada vaksin sudah. Akhirnya kita santai-santai. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi 2021. Saya tidak tahu bagaimana keadaan 2021 nanti. Tapi yang pertama, saya mau tetap percaya kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Sang sumber pengharapan kita, Yesus Kristus. Melakukan perintah Tuhan. Mau? Saya percaya kalian semua rindu melakukan perintah Tuhan. Malam ini malam Natal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mari kita renungkan Natal. Natal bukan hanya sekedar celebration. Natal bukan hanya sekedar pesta, party. Natal bukan hanya sekedar baju baru. Natal bukan sekedar kemeriahan, tapi Natal berbicara tentang kabar baik bahwa Sang Juru Selamat sudah lahir di dunia ini. Dan Sang Juru Selamat itu berkorban bagi saudara dan saya dengan mati di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib untuk dosa saudara dan saya. Oleh karena itu, 3 hal yang harus kita renungkan menjadi perenungan kita pada malam Natal ini. Yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, jangan sia-siakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yang ketiga, tetap melakukan perintah-perintah Bapa di surga. Seberapa saudara di tempat ini yang malam hari ini saat ini merasa gelisah. Mungkin saat ini saudara patah semangat. Mungkin saat ini saudara tidak memiliki pengharapan lagi, tidak tahu mau kemana, wis embo. Mungkin saat ini saudara sudah pusing dengan keadaan ini. Mungkin saudara sudah tidak bisa bersyukur lagi, mungkin saudara sudah tidak bisa memuji Tuhan lagi. Malam hari ini
Malam Natal, ada Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan saudara. Ada Sang Juru Selamat yang akan melindungi saudara. Ada Sang Juru Selamat yang tetap setia menyertai saudara dan saya. Malam hari ini, mari kita tundukkan ke hati kita. Mari kita mau tutup mata kita. Saudara tutup mata saudara di rumah saudara masing-masing. Ketika saudara menonton video ini, saudara berdoa, Sang Juru Selamat sudah lahir di dunia ini, sudah berkorban untuk saudara dan saya, sudah menyatakan kasih-Nya untuk saudara dan saya. Dan saya percaya Dia Allah yang tidak menghendaki umatnya binasa. Dia Bapa yang tidak menghendaki anak-anaknya binasa. Dia Bapa yang menghendaki anak-anaknya memperoleh hidup yang kekal. Malam hari ini Tuhan, kami mau tetap percaya kepadamu. Iman kami Tuhan mau kami tetap berikan kepadamu Tuhan. Kami mau semakin memiliki iman yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami mau selalu menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami tidak mau sia-siakan pengorbanan-Mu. Kami tidak mau tukar iman kami dengan hal-hal yang tidak kekal, dengan hal-hal yang murahan. Karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu mahal harganya. Tidak bisa dibandingkan dengan emas dan perak, dengan harta apapun. Kami mau tetap setia melakukan perintah-perintah-Mu Bapa. Malam hari ini, di malam Natal yang penuh sukacita, di malam Natal Tuhan yang tidak seperti biasanya, kami tetap mengucap syukur kepadamu. Kami tetap memuji Engkau, kami tetap memuliakan Engkau, bahwa Engkaulah Sang Juru Selamat, bahwa Engkaulah Sang Damai itu. Kami tetap mau memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Apa yang ada pada kami, terutama hidup kami persembahkan untuk Engkau sebagai hadiah bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Malam hari ini, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Masing-masing di rumah kalian masing-masing, serahkan hidupmu, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini hidupku, pimpin kami, pimpin aku Tuhan. Sebelum kami mengakhiri tahun 2020 dan masuk tahun 2021, pimpin kami, persiapkan kami Tuhan, kuatkan kami, sertai kami. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Bersyukur firman-Mu hadir, kabar baik yang sudah kami terima, dan kami akan simpan dalam hati kami, dan kami akan beritakan kepada semua orang bahwa Yesus telah lahir. Sang Juru Selamat itu telah lahir dan menjadi Juru Selamat bagi kita semua. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Halo Genapers. Wow, impressive. Wow. Impressive. Oke, gimana Genapers firman Tuhannya? Gimana Mas? Paham Bagus kan? Semoga firman yang kalian dengarkan bisa jadi rema ya buat hati kalian. Amin. Amin. Oke. Selanjutnya. Oke, selanjutnya aku mau tanya nih. Kalau Natalan tapi nggak ada gamenya, afdol nggak sih? Enggak, biasa aja. Apa ya, kayak kurang gitu. Iya, kayak aduh. Walaupun kita online tapi kita ngadain game lah ya. Walaupun gamenya ya nggak seseru saat kita ketemu langsung. Iya sih.
Tapi bakal seru juga nih online ya. Seru banget Widih, dong. widih, oke. Masih Apa tetap tuh? ada hadiah-hadiah yang menarik. Siap. Mantap. Oke. Oke. Apa tuh? Apa gamenya? Kan kita sekarang lagi Tahu online. nggak di Kepo rumah kan? apa Kepo kan gamenya? ya? Kepo nggak Kepo kan? sih? Iya kepo. Pasti yang di rumah kepo ya. Apa nih? Ya, judul gamenya adalah Tebak. Apa? Tebak apa? Tebak apa? Tebak-tebakan apa sih? Gimana? Kamu yang buat soal? Ayo. Kok aku sih? Oke, namanya adalah Tebak Tokoh Alkitab. Wih, Oke. keren banget. Pasti yang di rumah ada yang bilang kayak gini, aduh aku gak pernah baca Alkitab nih gimana dong. Udah kejut pas yang di rumah ya. Jangan risau, Udah. kalian di rumah boleh buka Alkitab kalian. Google juga boleh sih. Boleh lah. Iya, Buat nambah ilmu ya, bebas, sekalian kita bebas, sharing-sharing ya. gitu. Oke, langsung aja ya kita ke soal pertama. Oke, Ini- langsung. Oke guys, aku beritahu juga ini ada 10 pertanyaan atau teka-teki. Cara mainnya kalian dengerin clue-clue dari kami semua, diperhatikan baik-baik. Ya, diperhatikan ya. Bener banget. Ya, jadi kita nanti baca soalnya. Semua kalau kalian tahu siapa itu tokonya, kalian boleh catat dulu. Karena ada 10 soal. Nah, bener banget. Terus lanjut. Terus kalau kalian bisa jawab 10-10-nya, kalian bisa dapat hadiah. Cara jawabnya gimana sih? Gimana? Ayo gimana? Nah, Kan jadi kita offline ya. Gimana cara jawabnya? nah, kalian juga bisa melalui online. Nah, caranya gimana? Kalian tonton ya pertanyaannya, simak baik-baik pertanyaan dari kita, terus kalian bisa catat dulu. Nanti kalau sudah 10 kalian nemu jawabannya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Di kolom komentar loh ya. Komentar di komentar. Di YouTube Nah, ya, di bawah ini ya. kalian sebelum jawab kasih nama lengkap kalian dulu. Karena kita kan di sini nggak tahu siapa yang Nggak tahu jawab di siapa yang situ. Nah, jawab ya. jadi harus atau wajib nama lengkap kalian, habis itu baru kalian kasih jawaban di bawahnya Di seperti kolom itu. komentar Siap. ini. Oke. Soalnya kalau gak ada nama, meskipun kalian jawabannya benar dan cepat, Dianggap hangus. Jadi ini juga ada syaratnya ya, siapa cepat dan Dia siapa dapat. benar dia yang dapat hadiahnya. Oke. Apa hadiahnya? Hadiahnya ya secret lah ya. Ayo, apa? Menangin dulu Siap-siap harus menang dulu berarti ya. Dan pertanyaan ini khusus buat Anak-anak genap. genap. Si Oke, GBI situ bodoh. mantul gak tuh? Mantul banget. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan Pertama, langsung 10 nggak apa sih? Oh, satu aja dulu ya. Oh iya. Gimana itu caranya? Oke. Yuk. Aku yang pertama, oke. Nih baik-baik, dengerin baik-baik ya. Atau bisa dicatat nanti kita kasih clue di bawah juga ya diketik. Oke. Pertanyaan nomor 1. Aku seorang pemimpin agama Yahudi dan seorang Farisi. Aku sangat ingin belajar dan bercakap-cakap dengan Yesus mengenai ajarannya. Tetapi karena posisi dan statusku, aku harus berhati-hati agar tidak dilihat oleh orang lain, sehingga aku mendatangi Yesus pada malam hari agar tidak dilihat oleh orang lain. Nah, siapakah aku? Kalian catat dulu tuh. Nah, Apa bisa tuh catat dulu jawabannya nomor 1? sambil dicari. Oke, lanjut nomor 2. Diulangi lagi kayaknya ya. Oh, mau diulang lagi? Oke. Diulang lagi ya. Kan ada teksnya di bawah. Oh iya sih. Kan Oke, ada oke, teksnya, lanjut, ada lanjut. teksnya. Kalian bisa replay lagi, Bisa di-replay ya. Diulang kembali soalnya. Atau di post dulu, nanti kita kasih clue di bawahnya, oke? Ya, oke. Yuk lanjut nomor 2. Oke, lanjut aja ya, lanjut nomor 2. Pertanyaannya adalah, aku adalah salah satu dari 7 orang yang ditunjuk untuk menyalurkan berkat dan santunan kepada janda-janda. Aku mati sebagai martir dengan cara dirajam batu. Siapakah aku? Siapa ya? Dirajam batu. Duh, aku kayaknya tahu tuh. Aduh, jangan kasih kok tahu, lupa. jangan kasih Ya, tahu. ya jangan sih, jangan. Kalian cari ya di rumah ya. Ayo. Yang gak pernah baca Alkitab. Kita pasti sama-sama nggak belajar tahu. ya. Oke. Pertanyaan Yuk. nomor kedua. Itu kedua ya. Ya, bisa di post ya, Dijawab. bisa di post kalau kurang jelas, oke? Replay. Oke, lanjut Lanjut, nomor nomor tiga. 3. Sekarang pertanyaan ketiga. Aku dinikahi oleh suamiku berkat bantuan hamba ayah suamiku yang telah bersumpah dengan meletakkan tangannya di bawah pangkal paha ayah mertuaku. Aku dipilih karena memberikan hamba beserta untanya minum sampai puas. Siapakah aku? Siapa? Ayo. Wah, Ayo. itu pertanyaan Ayo ditulis, nomor dicatat, 3. dicatat. Aduh, Jawab, inget aku sih ini. Aduh, iya harus.
Aduh, tapi ya kalian yang jawab di rumah dah ya. Nah, dijawab. Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Lanjut. Nomor 4. Nomor Oke. 4. Simak baik-baik ya. Aku adalah seorang hakim Israel ketika aku bernazar dan bersumpah untuk mempersembahkan apa saja dan siapa saja yang menyambutku di depan rumah setelah berperang melawan Bani Amon. Putrikulah orang pertama yang keluar dari rumah. Siapakah aku? Ayo, jawab. Ayo yang bisa ya. Pertanyaan nomor 4. Oke, lanjut. Catat dulu. Nomor 5. Catat dulu ya. Ya, Jangan dicatat. keburu-buru. Kalian boleh replay lagi, diulang-ulang lagi. Sip. Oke, lanjut pertanyaan ke-5. Pertanyaan ke-5, simak baik-baik ya. Aku yang memimpin bangsa Israel untuk merobohkan tembok Yeriko. Siapakah aku? Wow. Gampang banget ya. Wow. Harusnya kalian bisa langsung. Sering diceritain Wow. kayaknya di Genap ya. Impressive. Wow, Bagus banget. Ya, sip. Impressive. Yuk lanjut. Yuk lanjut ke pertanyaan ke-6. Pertanyaan nomor ke-6. Aku adalah ayah mertua dari seorang penipu yang lari dari rumahnya setelah mencuri hak kesulungan milik kakaknya dari ayahnya yang sudah tua. Siapakah aku? Waduh, ini bisa nih sih. Waduh, sebenarnya bisa. Simak Iya. Simak baik-baik ya. Iya. Pertanyaannya. Jangan Simak sampai baik-baik kejebak ya. loh ya. Jangan terjebak ya. Ya benar-benar banget. Lanjut ya. Oke lanjut. Nomor 7. Yes. Oke. Aku adalah seorang hakim Israel yang bertangan kidal dan membunuh Raja Moab dengan tanganku yang kidal. Siapakah aku? Ayo, Kidal. siapa? Kiri, Ayo. tangan kiri. Kidal. Ingat ya cluenya ya, ingat baik-baik. Yuk lanjut. Oke lanjut. Nomor 8. Aku adalah seorang nabi yang mendapatkan penglihatan mengenai tulang-tulang kering di suatu lembah, yang kemudian saling sambung menyambung menjadi sosok manusia setelah diberikan nubuatan. Siapakah aku? Ayo. Sering baca Alkitab pasti tahu. Pasti tahu dong. Iya. Sering diceritain juga sih di Genap ya. Sip. Lanjut. Iya, impresif. Ya lanjut next. Sekarang nomor 9. Namaku disebut 19 kali di dalam Alkitab. Aku memiliki seorang anak yang bernama Metusalah. Dan aku juga dikenal sebagai salah seorang yang tidak pernah merasakan kematian. Wah, siapakah itu? Tidak pernah merasakan kematian. Aduh, siapa? Kayaknya susah ya. Aduh. Susah gampang nih pertanyaannya. Sedep ya. Sedep banget. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir nih. Terakhir. Fokus. Pertanyaan terakhir ya. Yuk terakhir, fokus. Yuk, fokus. Nomor 10 nih ya. Aku adalah seorang nabi yang diutus Tuhan kepada seorang janda yang membuatkanku roti terlepas dari kebutuhan dan kekurangannya saat itu. Siapakah aku? Ayo, yang bisa langsung jawab ya. Nah, oke, yang kalian tahu yang sudah nyatet ya, kalian bisa sudah nyimak baik-baik cluenya, bisa langsung jawab di kolom komentar ya. Di kolom komentar Tik di kolom. sertakan Nama lengkap. Itu paling penting ya. Wajib nama lengkap. Nah, nanti kalian yang terpilih menang bakal dihubungi dari pihak kita, oke? Pihak Genap. 3 orang yang 3 orang aja pemenang. 3 orang. dan benar. Benar. Siap. Oke. Benar dan tercepat ya. Ingat itu guys, nama Hadiahnya lengkap. pasti Nama lengkap ya wajib. Hadiahnya pasti Impressive. bakal impresif banget dah, ya. oke. Sip. Semangat. Oke. Next kita bakal ngadain apa? Oke. Oke. Kita ngadain memilih ayat emas ya. Ayat Mas. Oke. Udah lama kayaknya ya kita nggak. Nah, nanti di akhir video setelah ini kita akan beri videonya ya. Itu berupa random ya, acak, ayat-ayat Ayat-ayat emas, Alkitab acak. ayat-ayat Alkitab acak. Jadi kalian bisa post videonya nanti di akhir video sesuai dengan hati kalian ya. Jadi kalian bisa berdoa dulu sebelum mempost video ini. Di ayat emas ini kalian bisa berdoa dulu, minta sama Tuhan agar ayat yang keluar sesuai dengan perasaan kita dan kebutuhan kita, oke? Gimana sih Kak cara mainnya Kak? Yang di rumah itu kayaknya Masih bingung ya? Rada nggak ngerti kayaknya ya, kayak masih berantakan banget ya. Jadi kalian bisa ya seperti tadi kalian bisa berdoa dulu, kalian ambil waktu dulu untuk berdoa minta sama Tuhan. Iya.
Dan kalian ini ada video selama 16 detik. 16 detik aja. Nah, jadi di situ banyak ayat-ayat Alkitab yang isinya tentu bisa membuat kalian atau bisa mensupport diri kalian pada saat kalian nonton video ini. Nah, jadi kalian bisa pause, jangan lama-lama ya guys, pause-nya juga. Karena cuma 16 detik. Nah, Nanti kelewat lagi. nah, jadi kalian pause. Iya. Nanti kalian bisa baca ayatnya dan kalimatnya sesuai dengan hati kalian gitu. Ya sesuai dengan kebutuhan sih. Ayat Mas Natal kalian tahun ini. Tahun ini. Nih aku coba ya nih. Kita mulai videonya. Tutup mata dong, tutup mata. Ya, dong. tutup. Mata dong. Berdoa dulu dong. Berdoa dulu. Udah tadi oke. Udah, Ya. Jadi ini praktek ya. Nih, berdoa, kan tutup mata, habis itu pause. Nah, aku dapat di Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Nah, Amin. ayat emasnya Covid Tahun ini. Sama kan kayak gitu ya. Jadi jangan lupa di pause. Oke. Oke, sip ya. Oke, gitu ya cara rules mainnya. Oke, ibadah kita ini sudah selesai ya. Ya, sampai di ujung acara ya. Dari tadi kita udah penyembahan, udah nyanyi, udah dengerin firman Firman Tuhan, Tuhan. udah game juga, dan terakhir ayat Mas, kuis ayat Mas. Sip. Kok nggak ada Bener lagu banget. Natal ya? Nah, iya dari tadi nggak ada lagu Natal ya. Gak seru ya nggak ada lagu Natal Sekarang ya? Iya, sekarang Oke. kita akan lagu Nyanyi Natal. lagu Oke, Natal. kita sama-sama Tutup menutup tahun acara ini ini. dengan sukacita, Sukacita. dengan bersorak-sorak. Meskipun melalui online ya, tapi kita harus tetap bersyukur karena kita masih bisa Semangat. merayakannya. Oke, sip. Oke, yo musik. Yo nyanyi bareng-bareng ya semuanya ya. Yang di rumah juga loh ya, harus kita berceria. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. yuk semuanya teman-teman, kita nyanyi Feliz Navidad bareng-bareng ya. Yuk. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year. And Happy
2020 and Happy New Year 2021. Yay, God bless you guys.